Halo teman-teman, akhirnya gua akan membuat video khusus membahas mengenai yang ngeri-ngeri sedap ini ya. Ferry Irwandi melawan TNI atau versus TNI ya. Isu ini sudah bergulir berhari-hari bahkan sejak demonstrasi kemarin ya. Seperti yang lu ketahui teman-teman, ini semua berawal dari adanya demonstrasi, kemudian Ferry ikut dalam demonstrasi atau nggak ikut ya, lupa gue. Kemudian dia berbicara di media sosial dan berbicara di media nasional ya, di TV kalau nggak salah, yang mana pembicaraan dia itu seolah-olah dianggap menuduh TNI berada di balik kerusuhan gitu. Eh, gua juga tidak dengar persis ya bagaimana ceritanya. Kemudian beberapa jenderal TNI datang ke Polda untuk konsultasi. Aduh. Terus Ferry juga membalas di media sosial ya. Bla bla bla, kemudian ada anggota DPR ikut-ikutan. Ya intinya tidak ada titik temu lah ya. Intinya kedua pihak ini sama-sama ngotot, nggak ada titik temu. Oke, kita kasih lihat dulu ya postingannya si Ferry Irwandi ini ya. Ferry ini adalah seorang mantan pegawai di Kementerian Keuangan. Jadi gua merasa relate sama dia ya. Cuman dia orang kaya, kalau gua kan orang biasa aja gitu ya. 3 juta follower ya, Ferry Irwandi. Jadi awalnya mana ya? Jadi awalnya kan dia ngomong di media sosial, di TV kalau nggak salah ya. Kemudian ribut sama TNI. Nah ini nih ya. Mana dia? Tiba-tiba Jenderal TNI ke Polda Metro sebut ada dugaan pidana CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Komandan Satuan Cyber TNI berkonsultasi dengan jajaran polisi di Polda Metro. Ini kan sebenarnya nggak perlu ya. Lu tinggal telepon aja. Kan lu TNI, lu telepon aja nomor teleponnya si Polda Metro kan beres. Ya, tapi kan diciptakanlah kondisi bahwa serius ini kan datang ke Polda Metro ya. Padahal semua orang juga tahu mana ada institusi bisa ngelaporin warga masyarakat itu tidak ada ya sejak putusan Mahkamah Konstitusi ya. Sejak putusan MK tidak boleh pejabat atau konstitusi atau institusi atau korporasi atau intinya pejabat pemerintah tuh nggak bisa ya melaporkan warga negara ke Undang-Undang ITE ya. Tapi kan ini ya kalau mau dibilang intimidasi ya intimidasi setengah-setengah lah ya. Bercanda teman-teman bercanda ya enggak gitu ya. Hasil diskusi ada dugaan pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi. Ferry Irwandi mengaku belum mengetahui kasus ini, bla bla bla. Nah, terus dia bilang nih, saya tidak lari kemana-mana. Setelah nomor saya di doxing pun, saya nggak pernah ganti nomor. Jadi sampai sekarang kalau bilang pernah coba kontak, saya tidak pernah dikontak. Terima kasih. Oh ya, satu lagi. Saya bisa menghadapi semuanya, tenang saja. Saya tidak pernah dididik jadi pengecut atau penakut ya. Saya sampaikan satu hal. Ide tidak bisa dibunuh atau dipenjara. Oke, ini katanya Rocky Gerung ya. Rocky Gerung yang mengatakan ide tidak bisa dibunuh dan tidak bisa dipenjara. Oke, banyak orang yang mendukung dia ya. Oke. Jadi kita awali dulu teman-teman ya, standing point gue di mana. Gue berdiri di pihak siapa, oke? Dengan tegas gue menyatakan standing gue ada di pihak rakyat ya, di pihak rakyat. Gue tidak akan pernah berdiri di pihak pejabat ya. Kenapa gitu? Kan pejabat juga belum tentu salah ya. Karena gini teman-teman ya, rakyat adalah pemilik negara ini. Kita, Anda dan lu dan gue adalah pemilik rakyat ini ya, termasuk si Ferry ini. Pejabat adalah karyawan kita semua. Ya, pejabat adalah pelayan rakyat, termasuk TNI. Ya, akan lucu sekali dong kalau pejabat ribut dengan rakyat. Kita ini bayar pajak, mereka ini makan uang dari pajak kita. Kemudian mereka ribut sama kita, mereka mau penjarain kita. Ini nggak masuk logika, teman-teman ya, nggak masuk logika. Nah, jadi standing point gue jelas, gue berdiri di pihak rakyatnya. Tetapi, teman-teman, gua akan sampaikan beberapa point of view gua ya, point of view gua yang gua berusaha untuk senetral mungkin ya. Yang pertama adalah bahwa Bang Ferry Irwandi ini bilang ya, gua tidak kemana-mana. Menurut gua ini kata yang terlalu arogan ya, terlalu sombong ya. Walaupun lu warga negara, pemilik negara ini ya terlalu arogan ya, terlalu arogan menurut gua ya.
Kemudian dia bicara di stasiun TV kalau nggak salah ya. Banyak hal yang gue takutkan di dunia ini, tetapi ada dua hal yang bukan di situ ya, yang tidak gue takutkan, yaitu masuk penjara atau mati gitu ya. Waduh, gue ketika dengar atau baca berita itu kaget juga ya. Eh, Menurut gue ini pernyataan yang salah teman-teman ya. Semua orang itu takut mati bos. Gue tidak pernah percaya ada manusia yang bilang gue tidak takut mati. Ya kan lu belum pernah mati. Lu belum pernah mati, makanya lu bilang lu gak takut mati. Tapi tidak ada manusia yang menjelang kematiannya. Dia tidak takut mati itu tidak ada. Jadi eh, orang yang mati itu ibaratnya apa ya? Ibaratnya orang yang mau tenggelam gitu ya. Tidak ada orang yang begitu tenggelam di dalam air, kemudian dia dengan tenangnya mati. Nggak ada. Semua orang begitu tenggelam dalam air, dia akan berusaha untuk keluar dari air. Begitulah orang ketika menjelang kematiannya. Kalau mati sih iya. Tapi kalau setengah mati gimana, bos? Nah, dia nggak mikir kan? Dia bilang dia nggak takut mati. Tapi kalau setengah mati gimana? Gimana kalau lu disiksa? Dipotong-potong tangan lu gimana coba? Nah, gitu kan? Jadi eh, tidak ada manusia yang tidak takut mati ya, itu omong kosong. Justru mohon maaf nih ya, gue berpendapat ini menunjukkan rasa insecure-nya dia gitu ya. Jadi mohon maaf, tapi ini pendapat pribadi gue ya Pak Ferry ya. Jadi seorang rakyat juga seharusnya tidak menunjukkan sebuah arogansi yang berlebihan, sebuah kesombongan yang berlebihan gitu ya. Ibaratnya lu eh, menantang orang gitu ya. Lu mau penjarain gua nggak takut. Lu mau matiin gua nggak takut gitu ya. Aduh, gua rasa nggak tepat ya kalimat seperti itu ya. Kalau mati cepat sih nggak apa-apa. Kalau mati disiksa lu, gimana coba ya? Lu punya istri punya anak loh ya. Si Pak Ferry ini punya satu istri punya dua anak. Ya, menurut gua nggak tepat ya. Eh, bayangkan aja kalau lu betul-betul disiksa atau mati, anak lu tuh gimana? Anak lu tuh kan hidup sebagai yatim ya, tidak punya papa, tidak punya ayah. Bagaimana istri lu akan hidup sebagai janda gitu ya? Tidak tepat ya menurut gua ya kalau orang sampai mengatakan dia nggak takut mati, nggak takut di penjara. Kita semua takut mati, kita semua takut di penjara ya, termasuk gua ya. Kita belajar dari kasusnya kemarin nih, baru kemarin ya kasusnya si di Amerika kemarin ya si Charlie Charlie itu meninggal ditembak di dor mati di tempat masuk ke leher langsung berceceran darahnya umur 31 tahun ya, satu istri dua anak ya, terlepas dari semua kontroversi dia, terlepas dari siapapun tindakan itu ya, gua nggak setuju dengan kekerasan fisik ya, apapun ya, apalagi apalagi sampai bunuh orang ya, gua tidak setuju. Tetapi menurut gua kita masih belajar dari sejarah ya. Janganlah kita menantang kematian gitu. Hidup tuh berharga sekali ya, hidup tuh berharga sekali. Janganlah bilang lu nggak takut mati, nggak takut di penjara. Menurut gua tidak elok. Menurut gua pribadi gitu, teman-teman ya. Kalau gue terus terang gue sendiri gue takut di penjara ya. Gue sendiri gue takut mati teman-teman ya. Tapi ya bukan berarti gue tidak akan mengkritik pejabat ya. Gue banyak mengkritik pejabat teman-teman ya. Di channel-channel gue banyak mengkritik pejabat. eh, Bahkan masuk ke jalur hukum ya. Dan banyak orang yang pro, banyak orang yang kontra sama gua dan itu nggak apa-apa, it's okay gitu ya. Nah, tapi gua tidak pernah dengan terang-terangan menantang secara fisik ya, menantang di penjara atau menantang mati itu nggak pernah ya. Ya anyway, gua masuk jalur hukum ya, gua masuk jalur hukum yang jelas gitu ya, yang sesuai koridor hukum gitu ya. Nah, Pak Ferry ini sepertinya belum mau masuk ke jalur hukum ya, atau dia tidak terbiasa masuk ke jalur hukum sehingga dia terbiasa berdebat, terbiasa masuk ke media sosial sehingga malah menjadi blunder kalau lu menantang si orang pejabat yang memang merasa punya kekuasaan di mana dia betul-betul bisa menjarain lu gitu ya. Jadi tidak sesederhana itu. Oke, itu yang pertama terhadap Pak Ferry. Yang kedua mengenai TNI ya, Pak Bapak-bapak Jenderal ya, bahwa TNI mau ngelaporin Ferry atas dugaan pidana pencemaran nama baik Undang-Undang ITE atas nama institusi. Aduh Pak Jenderal, lu nggak baca putusan MK? Malu dong ya, malu-malu ini Pak Jenderalnya. Mohon maaf nih Pak Jenderalnya, malu-malu institusi ya. Justru para jenderal mau menjarain rakyat pakai Undang-Undang ITE. Justru ini adalah mencemarkan institusi gitu loh. Ya dong.
Semua orang sudah tahu putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pejabat institusi negara tidak bisa melaporkan pidana terhadap seorang warga masyarakat menggunakan Undang-Undang ITE pencemaran nama baik. Itu semua orang sudah tahu. Nggak mungkin dong Pak Jenderal nggak tahu. Ya kan? Pak Jenderal tahu ya. Kalaupun nggak tahu, dianggap tahu oleh hukum. Karena hukum positif di Indonesia mengatakan begitu putusan MK diketok, maka final and binding dan semua rakyat dianggap tahu gitu ya. Jadi eh, memenjarakan rakyat sendiri karena mencemarakan nama baik institusi itu adalah sebuah lelucon yang lucu ya menurut gua ya. Nah, by the way, TNI juga melaporkan Tempo ya, Tempo ke Dewan Pers. Jadi Tempo itu nggak bisa dilaporin ke pidana, tapi bisa dilaporkan ke Dewan Pers. Nah, ini betul teman-teman ya. Ini langkah yang menurut gua betul. Beda dengan laporin Polda si Ferry itu ya. Kalau dilaporin si Ferry ke Polda itu blunder, itu salah, itu tidak tepat, itu melanggar putusan MK dan itu tidak terpuji. Tapi kalau melaporin Tempo ke Dewan Pers, ini betul. Karena memang itu jalurnya. Ya, kalau lu nggak senang dengan laporan Tempo, ya lu laporan ke Dewan Pers. Ini betul ya, ini betul. Ini sesuai dengan hukum. Nah, tetapi anyway, menurut gue ini nggak perlu juga. Menurut gue ini hal yang tidak perlu. Ini cukup diklarifikasi aja udah, Pak TNI, Pak Jenderal ya. Lu klarifikasi aja bahwa ungkapan yang Pak Ferry ucapkan itu salah. Ya benar begini. Itulah negara demokrasi gitu ya. Bukan dengan penjarain orang. Kemudian Tempo ngomongnya begini-gini. Menurut versi kami begini-begini. Gitu aja Pak Jenderal, selesai urusannya. Udah selesai lu ngurusin tugas pokok fungsi lu lagi seperti biasa ya. Nggak usah ngurusin rakyat, nggak usah ngurusin menjarain rakyat atau memperkarakan Tempo gitu. Nggak perlu gitu ya. Menurut gua. TNI, Pak Jenderal cukup mengklarifikasi versinya TNI seperti apa. Nah, versi TNI seperti apa diklarifikasi, ya udah. Selanjutnya biarkan rakyat yang menilai. Udah gitu aja nggak usah pusing ya. Kalau ribut seperti ini, ribut sampai ke ranah polisi, ini malah memperburuk citra TNI itu sendiri. Menurut gua ya, mohon maaf ya, gitu. Jadi eh, sikap menyerang kemana-mana oleh Pak Jenderal maupun institusi TNI itu sendiri, menurut gua eh, terlalu kekanak-kanakan gitu ya. Udahlah, diajak bicara aja baik-baik gitu ya. Kalau perlu ajak podcast tuh, si Pak Ferry tadi udah siap diajak podcast gitu ya. Ayo kita ajak podcast. Tempo juga bisa ya. Tempo kan pernah ngejelek-jelekin siapa tuh, si Bahlil atau siapa gitu ya. Kemudian orang datang ke Tempo, bikin bikin podcast sama Tempo dan disiarkan. Nggak apa-apa, ya kan? Ya udah, gua rasa Tempo pasti mau lah ya. TNI datang mau podcast, gua yakin Tempo pasti mau gitu ya. Nah, dan TNI juga perlu buktikan ya kalau lu sudah berkomunikasi gitu loh dengan Ferry maupun dengan Tempo, kemudian ditolak gitu ya, itu baru baru boleh lu ributin gitu ya. Tetapi kan selama ini nggak ada bukti ya bahwa TNI sudah berkomunikasi dengan Ferry, dan gua rasa Ferry juga nggak kasih bukti ya bahwa dia bahwa dia nggak dihubungin oleh TNI ya. Ya oke lah. eh ini semua deadlock gara-gara apa? Ini semua deadlock gara-gara kedua belah pihak tidak mau berkomunikasi, gitu ya, tidak mau berkomunikasi ya. Ya, gua tahu perasaan banyak jenderal TNI yang terluka ya, karena dia dituduh jadi dalang dari demonstrasi ya, oleh Bang Ferry ataupun oleh Tempo gitu ya. Tetapi tidak tepat juga lah kalau rakyat dijadikan target oleh TNI ya, baik itu target pidana maupun perdata dan sebagainya. Rakyat tuh harusnya dilindungi dan harus merasa nyaman dengan keberadaan TNI. Bukan dengan merasa was-was, bukan dengan merasa takut dipenjarain oleh TNI. Ini logika hukumnya jangan dibalik-balik gitu ya. Oke, yang ketiga. Yang pertama kan kepada Ferry nih, sudah gue kasihkan pendapat gue. Yang kedua kepada Bapak-Bapak Jenderal TNI dan institusi TNI sudah gue sampaikan ya. Yang ketiga, kedua belah pihak ini menjadi deadlock, menjadi ribut gara-gara tidak mau berkomunikasi. Nah, ini yang salah, teman-teman ya. Ferry orangnya terbuka, tinggal dihubungi oleh Pak TNI, oleh Pak Jenderal, ya, selesai. Tinggal dibicarakan baik-baik. TNI katanya kan sudah hubungin Ferry tuh katanya. Apakah benar kan kita nggak tahu informasinya ya, apakah benar ya. eh gue sih nggak percaya, mohon maaf ya, gue nggak percaya kalau TNI bilang dia sudah hubungi Pak Ferry tapi nggak direspon tuh, nggak, menurut gue nggak mungkin ya. Coba dibuktikan aja deh, buktikan dulu deh ya. Eh, jadi kedua belah pihak harus terbuka untuk berbicara dan mau berdamai. Itu dulu deh, itu dulu. Walaupun ini masuk ke ranah pidana, tetap saja akan dimulai dari restoratif justice, dimulai dari
berdamai. Gitu. Walaupun lu masuk ke perdata nih, tetap dimulai oleh mediasi perdamaian. Jadi daripada masuk ke ranah hukum, malah menurut gua menjelekkan nama baik TNI sendiri ya, lebih baik berdamai aja. Ya, berdamai, bicara baik-baik. Kalau perlu podcast, gua juga siap ya. Gua juga siap. Pajak Smart siap menjadi wadah untuk podcast, untuk berdamai, untuk berdiskusi, berbincang kedua belah pihak. TNI dengan Ferry atau TNI dengan Tempo, gue juga siap gitu ya. Mau bantuin, gue siap bantu gitu ya. Intinya kita rakyat pengen Anda berdua tuh berdamai ya, institusi TNI dan juga Pak Ferry siapa Ferry Irwandi ya, gue pengen kalian berdamai gitu ya. Berdamai bukan berarti tidak boleh berbeda pendapat ya. Berdamai itu maksudnya jangan main pukul-pukulan, jangan main pidana-pidanaan. Mari kita berdiskusi, mari kita pakai mulut, jangan pakai fisik, pakai mulut, jangan pakai hukum gitu loh. Maksud gua gitu loh. Oke. Dengan begitu, negara demokrasi bisa berkembang, negara bisa lebih baik kalau kita pakai mulut ngomong. Tapi negara demokrasi akan mundur, akan jatuh ke negara, akan mundur ke bertahun-tahun yang lalu kalau perbedaan pendapat diselesaikan dengan pidana atau dengan penjarain orang gitu ya. Apalagi sampai bunuh orang, nggak boleh ya. Gitu ya. Oke, tapi mungkin orang-orang berpikir ya, loh bukannya si Awan ini si brengsek ini suka ribut sama pejabat gitu ya? Bukannya si Awan si kampret ini juga suka ribut sama orang pajak gitu ya? Nah, gini guys ya. Mari bandingkan dengan kasus gue. Gue emang ribut dengan petugas pajak, oknum pejabat pejabat pajak gitu ya, oknum pejabat yang brengsek gitu ya. Nah, tetapi teman-teman, gue selalu terbuka untuk berdiskusi dan berdamai. Ya, gue sama seperti Ferry, gue rasa ya. Tetapi gue rasa Ferry mungkin cukup arogan ya dengan 3 juta subscriber ya. Kalau gua siap berdiskusi dan siap berdamai. Siapapun pejabat pajak yang lagi ribut sama gua, kalau datang ke di depan gua atau di rumah gua atau undang gua ke tempat dia, gua pasti datang. Gitu ya. Tetapi datang dengan terbuka untuk umum ya, bukan dengan diam-diam ya. Nah, dan gua faktanya banyak berdamai dengan petugas pajak, teman-teman ya. Banyak orang beberapa ya yang gua laporkan petugas pajak kemudian dia hubungin gua dan kita mau berdamai dan kita sudah damai dan itu kasus lu nggak tahu. Kenapa lu nggak tahu? Karena aku tidak publis, teman-teman ya. Yang sudah berdamai, yang sudah baik-baik sama gua, ya tidak gua publis gitu, teman-teman ya. Yang gua share ke publik adalah yang gua ribut sama pejabat sehingga terkesan gua ini suka ribut dengan pejabat padahal enggak. Di belakang layar gua banyak berdamai dengan pejabat, teman-teman ya. Nah, tapi berdamainya berdamai yang baik-baik ya, bukan berdamai kasih duit ya, enggak. Gitu, teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada informasi dari Pak Yusril ya. Pak Yusril Menko apa ini? Menko Polhukam ya, kalau nggak salah ya, yang sudah kasih jalan damai gitu ya. Makanya gue berani bikin video ini teman-teman ya. Dari kemarin gue mau bikin video seperti ini ya, video mengenai TNI ini ya, cuman belum berani. Sekarang sudah ada jalan baru, jalan win-win solution dari Pak Yusril, makanya gue berani bikin video ini. Mari kita nonton teman-teman ya, gue bacain nih. Nah, ini dia. Menko Yusril sarankan 4 jenderal TNI berdialog dengan Ferry Irwandi. Betul. Ini the best ya. Ini yang terbaik. Inilah solusi terbaik dari seorang Menko, dari seorang pejabat. Bukannya malah menambah bara api, tetapi dia mendamaikan, mendinginkan api. Inilah yang betul ya. Walaupun gua juga tidak suka-suka amat sama Pak Yusril, tetapi ini langkah yang tepat. Yaitu menyarankan 4 jenderal TNI berdialog dengan Ferry Irwandi. Berdialog. Bukan ribut di penjara, bukan ribut di polisi, bukan ribut di pengadilan. Tidak ya, berdialog. Inilah esensi dari negara demokrasi ya. Thank you Pak Menko Yusril. Kita baca. Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Permasyarakatan. Wih, banyak banget ya jabatannya. Yusril Iza Mahendra menghimbau agar pihak TNI membuka ruang dialog dengan CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Betul, tepat sekali ya. Pak TNI, ayo dong, jangan dikit-dikit penjarain orang, jangan dikit-dikit mau eh, apa mempidanain orang. Ayo dong Pak TNI ya, buka ruang dialog. Banyak orang bersedia jadi tempat podcast. Oke, gua bersedia. Gua rasa si Deddy Corbuzier juga bersedia ya, tapi kan dia TNI ya. Oke. Dan banyak orang bersedia lah. Bahkan Malaka Project punya ruang podcast. Ayo kita berdialog. Ayo dong Pak TNI ya berdialog ya. Jangan pakai otot ya. Ayo kita berdialog. Menurutnya, hukum pidana merupakan jalan terakhir yang boleh diambil jika ruang komunikasi antara keduanya tidak menemukan solusi. Ini betul ya.
Jadi Pak TNI kemarin mengatakan bahwa dia sudah berkomunikasi dengan Ferry tetapi tidak digubris. Sedangkan Ferry mengatakan tidak ada komunikasi. Nah, siapa yang bohong? Nah, udahlah kita lupakan mengenai itu ya. Ayo kita berdiskusi, kita podcast, kita bareng-bareng diskusi. Diskusi itu tidak harus gontok-gontokan ya, tidak harus berdebat panjang kali lebar, kali tinggi. Itu nggak perlu ya. Diskusi ya sekedar berdiskusi, sekedar ngobrol-ngobrol gitu ya. Tidak harus ada yang menang, ada yang kalah, enggak juga. Diskusi itu menunjukkan pendewasaan dari negara demokrasi, pendewasaan dari rakyat. Gitu ya, Pak TNI ya. Saran saya adalah lebih baik pihak TNI membuka komunikasi dengan Ferry Irwandi dan berdialog dalam suasana keterbukaan dan prasangka baik. Ini bagus ya, Pak Yusril ya. Tepat sekali ya. Ini, TNI laporkan Ferry Irwandi, pakar hukum soroti pembungkaman kritik. Nah. Jadi gara-gara TNI bikin laporan atau bikin konsultasi ke polisi seperti itu, justru antipati. Justru rakyat itu antipati ya. Pakar-pakar itu justru pakar hukum. Justru mensoroti itu sebagai langkah-langkah intimidatif, langkah-langkah yang membungkam kritik. Padahal mungkin di pihak jenderal nggak begitu maksudnya. Gue cuma pengen konsultasi gitu sama Polda gitu kan. Nah, tetapi langkah itu adalah langkah yang blunder. Justru mendapatkan antipati dari rakyat gitu ya. Pihak TNI harap Yusril dapat terlebih dahulu mempelajari tulisan maupun unggahan dari Ferry Irwandi di media sosial. Setuju ya, sebelum lo mempidanain orang, tolong dong baca dahulu, lihat dahulu unggahannya. Apa iya dia mencemarkan nama baik? Nanti kalau nggak terbukti di pengadilan, malulah gini institusi TNI ya. Jadi, yalah, ayolah, betul, betul, betul ya, Pak Yusril udah tepat sekali ini ya. Jika unggahan Ferry Irwandi bersifat saran atau kritik yang konstruktif, maka hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Waduh, kata-kata dia tepat banget ini semua ya. Tumben ya, justru ini bagus ya kata-kata. Menempuh langkah hukum, apalagi di bidang pidana, haruslah kita anggap sebagai jalan terakhir. Ini betul ya. Jadi ada prinsip hukum di 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 dunia hukum ya. Pidana adalah jalan terakhir ya. Jangan sampai lu tempuh jalan pidana sebelum jalan-jalan yang lain ditempuh dengan baik ya. Apabila cara-cara lain termasuk dialog sudah menemui jalan buntu, demikian saran saya. Oke. Di samping itu, dia menilai tepat keputusan kepolisian yang menyebut TNI sebagai institusi tidak bisa menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Ini betul ya. Jadi polisi juga sudah tepat ya. Polisi kan nggak mau juga dong asal tangkap orang ya. eh, Putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas ya, tidak boleh pejabat itu melaporkan pidana kepada rakyat sehubungan dengan Undang-Undang ITE pencemaran nama baik. Sudah diubah oleh Mahkamah Konstitusi ya. Cuman jangan sampai informasi dari polisi ini menyebabkan si Pak TNI ini merubah pasalnya menjadi pasal lain seperti Pak Luhut tuh ya. Waktu itu ya kalau nggak salah ya, merubah pasal lain untuk menjerat pidana orang. Ya udahlah, janganlah TNI, mari kita berdamai, mari kita podcast baik-baik ya. Sebab terdapat putusan MK ya nomor 105 yang menyatakan bahwa frasa orang lain dalam pasal 27A Undang-Undang ITE harus dibatasi hanya untuk individu perseorangan yang merasa dirugikan ya, dan tidak boleh mencakup lembaga pemerintah, korporasi, profesi atau jabatan, tidak boleh ya. Artinya TNI sebagai institusi tidak bisa melaporkan Ferry Irwandi dengan pasal pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Saya berpendapat, ini kata Yusri lagi nih, saya berpendapat bahwa jawaban polisi sudah benar ya. Pihak yang bisa mengadukan kepada polisi sebagai korban dari pencemaran nama baik adalah di pasal 27A ya. Bla 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 hanyalah person individu bukan institusi. Meskipun institusi dalam tindakannya akan diwakili oleh individu yang konkret ya, naturjik person. Wih, hebat Pak Yusril ya. Yakni manusia, orang. Sudah tepat, tepat 1000% tepat ya. Sebelumnya ada 4 jenderal TNI berkonsultasi hukum dengan Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya. Mereka adalah Dansat Siber TNI bla 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 bla. Kapus Pen TNI bla 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 mengatakan kedatangan dia dan 3 jenderal masih dalam tahap konsultasi hukum terkait pernyataan maupun tindakan Ferry Irwandi. Intinya ada dugaan pernyataan, wah udahlah teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Begitu ya, intinya pendapat pribadi gue seperti itu, dan ini jangan podcast apa video gue ini juga jangan dianggap sebagai pelanggaran hukum ya Bapak-bapak TNI, Pak Ferry dan juga siapapun ya. Ini adalah bentuk
ungkapan pendapat masyarakat sebagai hak untuk mengungkapkan pendapat di ruang publik sesuai dengan Undang-Undang Dasar gitu ya. Oke, mari kita berdamai, Pak Ferry dan Pak TNI. Eh, Negara demokrasi akan maju apabila kita mengutamakan dialog dan diskusi dan tidak mengutamakan tindakan fisik ataupun tindakan pidana dan perdata. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.